Kehebohan soal tudingan skandal goreng-menggoreng saham yang dilakukan oleh konglomerat asal India Gautam Adani turut menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Dirinya tidak ingin skandal yang tengah menghebohkan dunia itu terjadi di pasar keuangan Indonesia. Dan selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam skandal Adani guncang pasar keuangan India, Indonesia perlu waspada. Gautam Adani merupakan orang yang sempat menggeser posisi Jeff Bezos sebagai orang terkaya nomor 2 di dunia. Dirinya pun tampaknya harus rela ya melepas posisinya sebagai orang terkaya di Asia kepada miliuner India lainnya. Seiring pasar keuangan dunia yang tengah dihebohkan oleh tudingan skandal penipuan yang dilakukan oleh konglomerat asal India tersebut. Gautam Adani memiliki gurita bisnis melalui Adani Group yang bergerak di bidang tambang, kemudian pelabuhan, dan pembangkit listrik. Nah rupanya pengusaha asal India ini juga memiliki bisnis tambang batubara, bahkan operasinya menjalar hingga ke Kalimantan Indonesia. Nah saham perusahaan Adani ini telah merosot sejak Hindenburg Research ini merilis laporan investigatif pada 24 Januari lalu yang menyebut bahwa selama ini sang Crazy Rich dan juga perusahaannya telah melakukan manuver di pasar modal India dengan memanipulasi harga saham. Nah Adani Group yang berada di luar India ini disebut mengirimkan uang ke unit-unit perusahaan yang tengah menjual saham. Hal ini dilakukan untuk membuat harga saham perusahaan tersebut melonjak. Nah selain itu Hindenburg Research ini juga mengungkapkan adanya praktek short selling atau penjualan saham untuk kemudian dibeli lagi dengan harga murah pada unit bisnis grup Adani. Praktik ini dilakukan perusahaan melalui surat utang yang diperdagangkan di Amerika Serikat dan instrumen derivatif yang diperjualbelikan di luar India. Bukan hanya manipulasi saham. Laporan itu juga menyoroti berbagai kejahatan keuangan lainnya seperti penghindaran pajak, kemudian pencucian uang atau money laundering yang dilakukan di Mauritius dan juga Kepulauan Karibia. Menariknya, dalam laporan Hindenburg tersebut, gurita bisnis Gautam Adani telah melakukan fraud sejak lama. Akibat tuduhan itu, kapitalisasi saham milik Adani Group langsung ambrol 113,6 miliar dolar atau sekitar 1.724 triliun rupiah dalam sekejap. Tidak main-main, meruginya Adani Group ini bahkan membuat seperempat PDB India hilang sehingga menyebabkan mata uang rupiah jatuh. Nah, regulator pasar India pun saat ini tengah memeriksa jatuhnya saham Adani Group ini serta menyelidiki setiap penyimpangan dalam penjualan saham Adani Group senilai 2,5 miliar dolar. Sebetulnya praktek menggoreng saham bukanlah hal yang asing ya di pasar modal termasuk di pasar saham tanah air. Meski memang sering sekali nih sulit untuk dibuktikan. Aksi menggoreng saham atau dalam pasar modal biasa digunakan dengan istilah cornering alias pembentukan harga semu. Nah selama ini sebetulnya sudah lazim terdengar tapi memang sulit dibuktikan. Menggoreng saham atau melakukan manipulasi pasar berarti memanipulasi harga suatu saham baik dari segi harga yang melonjak di atas kewajaran maupun dari segi nilai transaksi yang sebenarnya tidak liquid atau sepi transaksi menjadi ramai. Jadi saham gorengan ini dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang kenaikannya bisa kita lihat ini luar biasa atau di luar kebiasaan dan karena pergerakannya ini sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu. Nah, ciri-ciri saham yang tengah digoreng bagaimana? Nah, biasanya pergerakan harga saham yang lagi digoreng ini tampak tidak wajar. Jadi bisa naik cukup fantastis begitu ya dan bahkan berhari-hari. Kemudian dari segi ekuitas perusahaan ini juga jumlahnya kecil. Dan biasanya frekuensi dan juga total transaksi ini lumayan besar untuk bisa menarik para investor lain. Nah, sebelum skandal perusahaan milik Gautam Adani itu menyeruak, bursa saham tanah air juga pernah mengalami situasi yang hampir mirip-mirip. Contoh yang paling gampang kita ingat gitu ya, sekaligus terbesar dari praktek menggoreng saham di tanah air adalah kasus korupsi dana pengelolaan investasi Asabri dan juga asuransi Jiwasraya yang melibatkan Heru Hidayat dan juga Beni Cokro. Nah, bisa dibilang kasus ini merupakan puncak gunung es dari praktek goreng perdagangan saham di tanah air. Bahkan karena melibatkan dua BUMN keuangan ini, kasusnya pun merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. Keduanya pun divonis bersalah,
lantaran kong kali kong dalam aksi menggoreng saham dengan fundamental buruk demi memoles portofolio Jiwasraya dan juga Asabri. Walaupun pada akhirnya dengan poles-polesan itu merugikan juga perusahaannya. Nah, Kejaksaan Agung pun telah menyita kepemilikan saham Bencok dan juga yang lainnya begitu ya di emiten-emiten yang mereka miliki. Kita akan lihat seperti apa sih antisipasi Bursa Efek Indonesia. Nah, tidak mau kecolongan ya, Bursa Efek Indonesia mengatakan telah memiliki sejumlah aturan terkait perdagangan saham, serta terus memantau seluruh transaksi yang terjadi di pasar modal Indonesia, sehingga diharapkan bisa meminimalisir risiko seperti yang terjadi di India terkait Adani Group. Nah, selain itu, pihak bursa ini juga akan memberikan notasi khusus atau immediate action dan kemudian memasukkan ke dalam pemantauan khusus kepada saham-saham tertentu yang memiliki catatan khusus terkait fundamental dan juga volatilitas harga. Notasi khusus ini disematkan untuk memberikan informasi kepada investor terkait dengan kondisi yang dialami perusahaan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang diberikan kepada investor. Contohnya seperti UMA atau Unusual Market Activity. Ya, kita harapkan ya semoga dengan kebijakan ini bisa jadi warning dan meminimalisir dan menutup celah adanya aksi goreng saham, dan yang pasti literasi investor juga perlu ditingkatkan agar tidak terjerat dengan gurihnya cuan saham yang digoreng.